Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, konten kreator Sain Alim TV. Salam jumpa kembali. Di sini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman yang sudah setia dan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu like dan subscribe-nya untuk channel saya. Kemudian untuk hari ini saya juga bingung mau bikin konten apa ya. Sempat teman-teman bisa bantu jawab, bisa komen nanti kira-kira bagus kita buat konten apa lagi selanjutnya. Jadi untuk hari ini saya mau memperkenalkan sama penonton-penonton setia Sain Alim TV untuk ikut jalan-jalan, mengenal lokasi di dalam ya, seperti apa. Ini posisi saya ada di Stopville Utara, posisinya di arah jalan masuk Line 7. Nah kalau itu dia jalan tembus yang naik ke Holing ya, ke kilometer. Posisinya kita ada di atas gunung, cuman itu teman lagi loading di belakang, jadi kita tunggu antrian. Sambil kita tunggu antrian kan kita sambil cerita-cerita. Jadi minta tolong sama teman-teman atau sahabat-sahabat yang bisa meluangkan waktunya, kira-kira bagus kita buat konten apa untuk selanjutnya ya. Soalnya saya juga bingung, sudah berapa bulan tidak pernah bikin konten karena tidak tahu saya mau buat konten apa lagi. Terus kalau untuk masalah transmisi masih belum ada perubahan ya. Saya masih bawa mobil segmen yang tua, yang sudah jelek ini. Cuman saya rasa saya bawa ini mobil nyaman karena untuk transmisinya dia lembek sekali di antara transmisi mobil-mobil yang lain teman-temannya. Makanya saya lebih suka bawa ini mobil. Yang penting paling utama kan AC-nya dingin, baru tidak gampang rusak ya. Jadi sebentar kita bisa nonton sambil lihat-lihat bagaimana situasi dan jalanan kesibukan di dalam smelter PT IMIP seperti apa gitu ya. Nanti setelah loading kita akan pergi lihat jalan-jalan ya. Oke, ini saya sementara posisi mundur untuk loading ya di Batubara. Saya salah lagi loading, tidak konsentrasi. Kita kalau loading posisinya seperti ini. Oke, teman-teman, saya sudah mulai start ini jalan karena sudah diisi kembali muatannya batubara. Jadi saya jalan menuju ke pos ceker dulu untuk ambil tiket penimbangan supaya nanti di tempat kita dumping bisa dikonfirmasi sama pemilik material yang mau dibongkar. Jadi kita singgah dulu. Cuman bagusnya kalau batubara itu dia muatannya enggak berat kayak ore, dia ringan. Jadi tidak terlalu terasa tegang di dalam. Oke, saya sudah dapat tiket ini, tiket pemuatan yang sudah dikonfirmasi sama ceker. Jadi kita jalan lagi kembali seperti yang saya jelaskan di video-video kemarin. Saya kalau muatan start pertama itu pakai gigi 2, pakai gigi
bagi dua baru saya jalan kembali. Kita jalan di simpang 3 begini, posisinya kita berhenti dulu, lihat kanan kiri. Nah, ada mobil lewat. Kalau sudah memang dirasa aman, baru kita nyalakan sen kanan, kita jalan pelan-pelan. Sudah kita kasih masukkan kembali transmisinya. Langsung ke gigi 5 karena penurunan. Jadi kalau kita mainkan reverse brake-nya saja, mungkin teman-teman ada yang biasa lewat jalan ini yang menonton video saya, bisa juga ikut komen ya. Namanya biasa ini jalan disebut jalan apa, karena saya sendiri sudah lama biasa lewat jalan ini, tidak tahu jalan ini jalan apa. Karena di sini kebanyakan jalur orang pergi keluar masuk oli. Nah, untuk yang di sebelah ini, sebelah kiri ya, untuk sebelah kiri ini dia lokasi kerja divisi Jodian atas, biasa nggak bisa ke Jodian atas. Kalau yang di sebelah kanannya kita itu di depan divisi DSS. Jadi untuk teman-teman yang minta maaf sebelumnya ya, belum pernah masuk atau kerja di smelter atau bawa alat, itu bagusnya kita kalau di dalam perusahaan kerja itu kendaraan tidak perlu laju, yang penting jalan terus. Jadi biar kita pelan santai begini, tidak ada yang larang. Apalagi sekarang ini sudah bisa dibilang rawan-rawannya juga untuk semua alat ya, apalagi kayak DT sama yang lainnya. Karena kebanyakan sekarang DT kayaknya sudah dipasangkan GPS, jadi minimal bisa singgah, bisa istirahat di bawah 10 menit. Lewat dari 10 menit itu kita sudah dikontak, langsung ditelepon sama pengawas kita, ditanya apa kendalanya, kenapa tinggal. Jadi tidak bisa apa namanya pulando ya, tidak sama kayak dulu biar istirahat sampai setengah jam juga kan bisa, tergantung dari kita saya bagaimana atur waktunya kan. Tapi kalau sekarang sudah susah, saya pakai GPS mobil, jadi ditahu posisinya mobil di mana, sama ini mobil goyang atau tidak. Kalau di depan ini sebelah kanan dia workshop 3, biasa orang sebut workshop 3. Kalau untuk yang di sebelah kiri saya tidak tahu ini divisi apa, tapi kalau tidak salah PLTU. Cuman PLTU apa saya kurang paham, kayak PLTU Irensi ya sebelah kiri. Kalau yang di depan itu dia line 7 GCNSB. Nah, kita sudah mendekati simpang 3, simpang 4 sudah padat-padatnya kendaraan karena jalur utama, jadi kita pelan-pelan saja sambil lihat posisi unit yang lewat di depannya kita. Kalau kita rasa aman, kita jalan kembali, tapi kalau memang belum dirasa aman, ya kita aman ya, kita langsung masuk saja. Baru dia pakai bodi apa itu ya, bodi tentrem kayaknya, bodi tentrem, karena
Telo, terus saya bergeser kembali pindah di Metro Permai di Toraja, di alang-alang parkir. Cuman sekarang parkirannya sudah pindah di Sangala ya. Saya di Metro Permai 2 tahun, terus saya melari ke sini. Habis menikah langsung coba keberuntungan melamar di ini. Alhamdulillah pada saat saya mendaftar memang mungkin rezeki sudah ada yang atur. 2 minggu langsung selesai semua tahap-tahap tesnya, langsung terima APD, langsung kerja. Nah, kita masuk di timbangan ini, timbangan 45. Jadi kita mau menimbang dulu, menimbang kita punya muatan supaya dikonfirmasi berapa muatannya. Jadi sebelum kita putar ke kanan, kita ambil haluan dulu supaya bisa putar langsung satu kali. Nah, ini kita posisinya ada di timbangan 4 di pabrik Kokas, divisi pabrik Kokas. Jadi minta maaf ini untuk teman-teman yang setia menonton channel saya. Soalnya saya bingung mau bikin konten apa lagi. Jadi terpaksa saya bikin konten seperti ini sambil jalan-jalan, sambil kita lihat situasi di dalam seperti apa, supaya sempat ada teman-teman yang sudah resign atau ingin tahu seperti apa sih di dalam smelter ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Karena saya ini rencana mau bongkar muatan di atas di IMIP 8 di Oni Veronical. Jadi nanti setelah kita bongkar muatan di Oni Veronical, kita putar keluar nanti di jalur yang berbeda ya. Kita lewat jalur hutan. Jalur yang sepi-sepi ini kan kita ada di jalur utama. Kalau soal luasnya ini di dalam, saya sebagai driver di sini merasakan luas sekali ini smelter ini. Karena kadang-kadang saya kan alhamdulillah sudah 6 tahun kerja di sini. Kadang-kadang saya itu sempat nyasar, tidak tahu jalan. Sampai biasa hubungi teman karena tidak tahu lokasi pembongkaran, lantaran banyak sekali perusahaan di dalam. Itu mobil di depan dia mau kapur itu ya, bubuk kapur halus. Nggak tahu dia mau bawa kemana ini. Ini dia divisi DSS juga yang punya ini. Oke, kita menimbang dulu. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah lihat saya pribadi, sosok saya seperti apa, atau mungkin ada teman juga yang setelah nonton video ini terus kenal sama saya, enggak apa-apa, silakan komentar. Sempat kita lama tidak pernah bertemu, atau teman yang sudah lama tidak pernah saling bertatap mata, bertatap muka, bisa nanti kita tukar nomor kan,
kebetulan juga kalau sudah pulang kerja kan saya tidak ada juga kesibukan di rumah, jadi bisalah kita kalau untuk sharing-sharing cerita-cerita. Jadi untuk teman-teman, ini saya ya, saya yang punya channel Said Alim TV. Jadi sempat teman-teman ada yang kenal, boleh komen di video ini ya, untuk meramaikan juga kita punya channel. Karena untuk masalah 1000-nya sudah 1000 lebih subscribe-nya, tinggal penayangan jamnya yang masih belum mencukupi karena 4000 jam penayangan untuk bisa lolos uji seleksi konten kreator YouTube. Perkenalkan untuk teman-teman yang belum kenal sama saya, maka bisa dibilang bahasanya tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Said Alim. Saya kelahiran di Kendari, cuman saya besar di selatan. Mulai kelas 1 SD saya pindah di selatan, tepatnya di daerah Masamba, Sukamaju, desa Rawamangun ya. Kalau untuk suku, saya suku Jawa, cuman belum pernah ke Jawa, jadi saya nggak tahu juga seperti apa Jawa karena belum pernah juga ke sana. Jadi mungkin teman-teman ada yang orang Jawa bisa juga komen, silakan. Untuk di sini di divisi saya yang saya tempati di TRB ini, untuk orang Jawa sekitar 3 orang saja. 3 orang saja untuk orang suku Jawa ya di divisi saya TRB 2. Kalau untuk yang TRB 1 saya juga kurang tahu ada atau tidak, kayaknya ada cuman saya tidak tahu berapa banyak. Kalau untuk di divisi saya TRB 2 yang SIP 1, saya kan SIP 1 itu 3 orang Jawa. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lihat situasi jalan. Nah, ini posisinya saya ada di pendakian WTP, orang biasa sebut pendakian WTP. Kalau saya di sini bawa mobil enggak laju-laju, santai-santai begini, menikmati suasana perjalanan. Cuman kita mau putar lagu, sayangnya ini tabnya pakai colokan satu-satu, jadi harus keluar dulu dari video baru bisa putar lagu. Nah, di sini kita selesai di tahap pendakian, sudah jalan rata. Nah, kalau untuk di sini ada jalan sebelah kiri itu naik mendaki, itu ada dia workshop 5, tempatnya dulu divisi transportasi. Kalau untuk sekarang CV yang pegang kendali. Nah, kalau di sini dia tempat pengisian BBM, Pertamina kalau orang biasa bilang di luar. Tempat pengisian fuel di sini ya, kanan kiri tadi itu. Yang di sebelah kanan itu dia workshop 1 ya, yang ada mobil tinggal itu di dekatnya mobil Anakan HD, itu dia masuk workshop 1 namanya. Ini Anakan HD dia muat cairan nikel ya,
yang cairan yang masih panas ya. Jadi dia jalannya pelan-pelan. Nah itu di depan, di dekat tower Menara Sutet, kita akan belok kanan untuk mendaki ke Stompel Selatan. Di sini pendakiannya lumayan ya teman-teman, lumayan jauh, cuman bisa dibilang ya pendakiannya tidak terlalu berbahaya sih. Meskipun pendakiannya jauh tapi tidak terlalu berbahaya karena dia agak rata sih, tidak terlalu naik sekali. Nah untuk di depan itu yang di tiang ini yang memanjang, dia sebelah kanan itu ada jalan masuk, itu namanya workshop 2. Dulu ini workshop 2 masih divisi, saya tempati dulu pertama masuk kerja divisi transportasi 2. Transportasi 2 itu dia mobil pertamanya mobil Howo yang 12 roda untuk muat selek dingin. Cuman sekarang sudah pindah divisi, baru sudah bubar divisi transportasi 2 TRC. Jadi kita dialihkan ke TRB, transportasi batubara. Jadi sekarang yang ambil alih itu FPD DT. Cuman sekarang ganti nama lagi TSI. Sekarang dia yang ambil alih untuk bagian pemuatan selek. Kalau yang ada di ujung depan sana yang lurus-lurus dekatnya loader, lurus itu dia namanya klinik IMIP 2. Kalau yang di bawah di jalan umum itu klinik 1. Kalau yang ini dia klinik 2. Cuma jauh sekali naik di atas karena ini mendekati IMIP 8. Jadi kita dari tadi mendaki terus nih teman-teman. Agak lumayan juga mendakinya. Jadi kalau untuk segmen dia posisinya mendaki, saya pakai gigi 6 ini, dari tadi gigi 6. Sebenarnya kalau dipaksa ke gigi 7 sebenarnya bisa, cuman kan kita main santai saya kan sambil menunggu waktu pulang. Nah, kalau yang di atas itu sementara pekerjaan kayaknya perusahaan baru lagi, cuman masih belum tahu itu perusahaan apa yang kelola nanti, PT apa. Sementara pembangunan dia. Oke teman-teman ya, kita masih pakai transmisi 6 ini. Di sini karena kita mendaki dari bawah sampai sekarang masih belum selesai. Ini dia panasnya sudah naik di 90. Cuman saya masih jalan saja karena masih bisa dibilang aman ya, karena belum mencapai 100. Cuman kalau memang posisinya kita lagi malas, ingin istirahat karena capek jalan terus, ini bisa jadi solusi untuk melapor, parkir sejenak, dingin mesin untuk kita bisa tarik nafas, kasih lurus-lurus pinggang ya. Nah untuk di situ ini namanya workshop 6. Ini workshopnya orang TSI dari FPD Limbah gitu, yang berganti nama TSI. Nah, yang di sebelah kirinya kita ini, di sini dia MTI ya. Saya cuman kurang kopi, ini MTI di sini lokasi kantornya atau semacam workshopnya. Di sini dia MTI, sebelah kiri MTI. Yang di situ ada mobil warna hijau, mobil elektrik, mobil listrik, mobil yang dicas itu namanya Stompel Selatan tahap 1. Nah kalau ini dia trailer dump, ini milik TSI ya, divisi TSI. Yang awalnya kemarin
sekarang berganti nama TSI. Di sini kita masih mendaki terus ya teman-teman, cuman tidak lama kita sudah posisinya mendekati di ujung pendakian. Baru kita selalu cek juga masalah panasnya ini, temperaturnya masih di rata-rata 90 ya, jadi masih aman. Kita jalankan saya karena sudah mendekati juga posisi selesai itu di atas untuk mendaki. Di sini simpang 3, jadi untuk teman-teman tetap hati-hati ya, waspada, karena di sini rawan sekali yang namanya kecelakaan. Karena biasa orang tidak ada yang mau mengalah. Jadi kalau untuk luas jalannya, kalau di smelter IMIP ini luas ya, untuk kita ini DT termasuk luas ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 mobil lah berjejer. Ini sudah ada di IMIP 8 ya teman-teman. Cuman saya masih lupa ini divisi apa yang di sebelah kiri. Kalau untuk yang di sebelah kanan juga saya juga kurang tahu ya, itu divisi apa yang sebelah kanan. Sempat ada teman-teman yang menonton video saya terus posisinya ada kerja juga di PT ini, perusahaan ini, silakan boleh komen ya, perusahaan apa yang di sebelah kanan. Kalau yang untuk di sebelah kiri ini yang ada pagar besinya ini, kalau tidak salah LHNMI, kalau bukan LHN apa kayak ini dia namanya, LHMI, PT perusahaan LHMI. Di depan itu ada simpang 3. Cuma kalau kita belok kanan itu tempat dumping pembuangan limbah selek yang dingin. Di situ orang biasa bongkar di situ. Jadi kita karena mau ke Oni Veronical, jadi kita belok kiri teman-teman ya. Ada di situ tertulis Welcome Oni. Jadi kita sudah ada di lokasi daerah kekuasaan Oni, PT Oni. Jadi mungkin kalau bisa dibilang teman-teman, ternyata luas sekali ya IMIP di dalam. Kalau dibilang luas, sangat-sangat luas ya. Karena kita ini belum di ujungnya. Kita tadi memuat belum di ujung juga, karena ujungnya itu ada di Jeti. Nah kita ada posisi di Stopper Utara. Nah kalau ini di Oni, ini masih kita terus, masih ada lagi perusahaan di sana. Perusahaan PT ZHN itu namanya. Nah, di situ dia terpampang jelas besar sekali, Welcome to Oni. Terus yang di kuning sebelahnya sana, yang di sana-sananya, Welcome to ZHN. Jadi kita mau ke Oni, jadi kita ada sebelah kanan ini, kita masuk di sebelah kanan, kita pergi bongkar dulu muatannya. Oke, kita sen kanan, kita perhatikan jalan masuk. Nah di sini gelap ya karena kita masuk di gudang penyimpanannya Veronical batubara ya, Oni. Kita sampai, tinggal tunggu ceker atau yang konfirmasi untuk bongkar kita punya batubara yang kita muat.
jenuh ya di dalam begini. Kita kerja bawa mobil sendiri itu setiap malam sendiri, masuk pagi sendiri. Jadi kayak tidak ada teman untuk diajak ngobrol. Jadi mungkin di sini juga ada kesempatan saya untuk temani penonton setia saya untuk menonton juga kita punya channel terbarunya. Jadi minta maaf ya untuk teman-teman atau senior saya yang sudah menonton video saya, jika ada bahasa atau kata-kata saya yang memang kurang mengenakan atau patah-patah, bisa dibilang patah-patah ya, tidak mulus kalau bicara, ada salah-salahnya. Kita sebagai konten kreator pemula jadi butuh belajar. Jadi masalah kesalahan sudah hal biasa. Jadi untuk teman-teman yang menonton bisa saling memahami ya. Kita sudah masuk di tempat pembongkarannya. Nah, di sini kita mau bongkar. Kita antri dulu karena ada teman sementara membongkar. Sempat ada teman-teman juga yang menonton kenal sama teman yang bawa mobil ini, TRB IR896. Dia orang Toraja, namanya Bartolambi. Mungkin kalau orang-orang Toraja yang tinggalnya di Baudopi bisa dibilang pasti kenal ya. Biasa namanya Pak Putri. Nah, dia itu yang bawa. Saya punya teman seperjuangan masuk kerja, beda beberapa hari saja. Duluan saya 1 minggu kalau bukan 2 minggu ya, baru beliau masuk. Oke, kita mundur dulu. Di sini dia kalau mundur ada dia layarnya, layar untuk, jadi tidak perlu terlalu was-was juga di belakang ada kendala atau ada apa, kita bisa cek langsung di CCTV ini ya, di mobil. Semua kendaraan ada di sini dipasangkan. Oke. Nah, jadi sempat mungkin teman-teman di sini ingin tahu caranya damping seperti apa sih kalau segmen ya. Oke, saya kasih lihat ya teman-teman. Kita pasang dulu rem tangannya. Kita ada tombol itu di depan, kita kasih nyala. Nah, ini kita injak kopling, kasih posisi high claw nya ini kasih turun ya. Turun baru kita masukkan di 5. Nah, di sini ada tuas lagi ya. Cuman tidak kelihatan kayaknya karena gelap. Nah, kita cabut baru kita tarik ke belakang. Kalau sudah, kita lepas kopling pelan-pelan. Nah, dia naik itu. Nah, sambil kita gas. Nah, itu dia. Posisinya kita ini bawa mobil sudah pakai pantat bebek, jadi rawan kalau langsung mau didamping. Jadi kita posisinya harus damping 2 kali. Nah, kita nyalakan saja ini yang tombol kedua yang gambar N. Tak. Nah, kita kembalikan ke 5. Kita kasih jalan dulu sedikit. Nah, kalau sudah, kita kembalikan begini, kita matikan, baru kita nyalakan lagi tuasnya, tarik ke belakang untuk naik lagi damping setengahnya. Nah, supaya tidak jumping. Sedangkan ini biasa jumping dia ya, karena kalau pantat bebek itu rawan sekali kalau menurut saya, karena saya sering sekali jumping sendiri. Nah, kalau sudah kita kasih mati saya di sini,
tombol PTO nya, kita bisa kasih masuk lagi. Kalau kosongan di 5 nggak apa-apa ya. Nah, jalan sedikit, sudah dikasih jalan sedikit, baru kita turunkan, kita ambil tuasnya, kita kasih tarik ke depan, dia turun. Itu kita punya dam. Selesai, sudah damping, kita jalan kembali ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum pernah bawa segmen, itu kita kalau kosongan tidak apa-apa pakai gigi 5 ya, bahkan pakai gigi 6 pun tidak apa-apa kalau posisi jalanannya atau medannya dia rata kayak seperti ini. Kan dia bagus ini medannya ya, pakai gigi 5 bagus, tidak apa-apa. Lebih disarankan daripada pakai gigi 2 yang tenaganya juga tarikannya sebenarnya lebih bagus untuk bermuatan begitu. Jadi kalau saya kosongan langsung pakai gigi 5 untuk start pertama. Kadang juga kalau pas lagi buru-buru begitu, kadang sampai langsung gigi 6 bisa pakai. Oke, karena minta maaf untuk teman-teman ya, kayaknya videonya sudah terlalu panjang durasinya, jadi mungkin sampai di sini saja. Salam jumpa kita, nanti kita ketemu di lain waktu. Sambil teman-teman juga bisa bantu saya untuk kasih inspirasi kedepannya kita akan konten apa ya. Teman-teman bisa komen, nanti insya Allah akan saya balas satu persatu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Atas nama Sain Alim, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau mampir dan menonton channel ini. Minta tolong kesediaannya teman-teman agar kiranya meluangkan waktu untuk subscribe saya punya channel ya. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, ketemu kembali di lain waktu. Salam sehat. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang sudah menonton channel saya, sudah mau subscribe channel saya, diberi rezeki yang banyak, yang melimpah, yang tiada tara, terus diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan intinya pokoknya yang baik-baik semua untuk teman-teman yang sudah mau mampir di channel saya. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.